Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Sekarang kita lanjutkan diskusi kita mengenai penanganan Ganoderma, khususnya di daerah endemik. Jadi daerah endemik itu artinya apa? Sudah menyebar, sudah ada kian di situ, sehingga perlu ditangani secara khusus. Di beberapa video yang lalu kita sudah menyampaikan konsep urutan dari pengendalian penyakit Ganoderma, yaitu yang pertama dimulai dari sensus dulu. Jadi setelah sensus, di dalam sensus itu kita bagi kriteria ada kejadian penyakitnya, disease incident, dan keparahan penyakitnya, disease severity-nya. Nah, jadi di dalam itu pengamatannya adalah palm by palm. Hasilnya itu bisa kita kategorikan. Kalau untuk keparahan penyakit itu per individu. Jadi ada yang bergejala ringan. Ya, ringan itu artinya tanamannya masih segar, buahnya masih nampak bagus. Kemudian yang parah itu adalah yang sudah keropos, sudah mau mati, pelepahnya memendek, tidak ada buah, mengering, akumulasi daun tombak. Jika salah satu itu saja sudah muncul, itu makanya masuk kategori berat. Kemudian dari kejadian penyakit itu adalah dari populasi tanamannya, persentasenya. Ya. Jika sudah di total yang ringan atau berat tadi misalnya sudah di atas 20%, itu bagaimana tindakannya? Salah satunya adalah pertimbangan untuk replanting, tanam ulang permajaan. Karena setelah dihitung-hitung, populasinya tinggal 90 tanaman, SPH-nya pokoknya. Kemudian yield-nya, produktivitasnya tinggal 13 ton TBS per hektar per tahun, sudah turun. Oleh karena itu, dengan harga yang ada sudah layak untuk di-replanting, perlu di-replanting. Berdasarkan pengalaman yang ada, replanting di daerah endemik yang dengan biasa saja dirumpuk, misalnya dirumpuk saja, ataupun diciping saja, dicincang saja, itu efeknya terhadap Ganoderma tidak pengaruh. Sehingga kejadian berikutnya itu akan melonjak Ganodermanya. Oleh karena itu replantingnya harus khusus. Replantingnya harus khusus. Nah, ini yang penting. Jadi apa saja yang perlu dilakukan supaya nanti aman terhadap Ganoderma. Ya. Kemudian yang kami sampaikan pengolahan tanahnya tadi khusus ya, itu karena apa? Ganoderma itu adalah patogen tular tanah, patogen terbawa tanah, soil-borne pathogen, sehingga perlu penanganan lebih khusus. Ya, soil-borne pathogen itu sumber inokulum yang paling berbahaya adalah bonggol atau bol dan akar-akarnya. Ya, ini yang patut dicatat. Bol, bonggol, dan akar-akarnya. Oleh karena itu, ini karena penyakit monosiklik, maka inokulum awal ini harus dihabiskan sebisa mungkin kalau bisa. Nah, kalau bisa. Artinya X0, kalau orang epidemiologi mengatakan X0-nya harus ditekan seminimal mungkin. Ini prinsip-prinsip pengendalian Ganoderma di lahan endemik. Jadi tadi udah ya runtutan-runtutannya. Sekarang tinggal actionnya apa, seperti apa. Seperti yang dilakukan. Yang pertama karena akar. Akar itu merupakan sumber apa ya, inokulum yang sangat berbahaya. Makanya yang pertama dilakukan adalah sebaiknya waktu tanaman masih ada itu olah tanah dengan menggunakan ripping. Dikumpulkan, di-collecting, dikumpulkan akar-akarnya. Setelah dikerok dengan menggunakan alat, nanti kita lihat video-videonya.
itu dikumpulkan supaya apa? Supaya tidak menjadi sumber inokulum. Tanami tanaman yang baru ditanam sudah datang, sudah ada, tidak ada akar yang mengandung Ganoderma. Sumber inokulum mengandung Ganoderma. Akarnya sudah dikumpulkan, kemudian ditempatkan tertentu, sehingga sudah jauh. Dan diangkat ke dalam tanah supaya bisa mati. Yang individu itu saja tentu. Ya. Yang pertama itu tadi adalah ripping. Nah, akarnya dikoleksi, dikumpulkan di jalur tertentu. Kalau bisa dibawa keluar dari lokasi, kalau bisa. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah tumbang dan cincang. Jadi ditumbang, yang kedua ditumbang dan dicincang. Ini maksudnya apa? Supaya cepat melapuk, tidak menjadi sumber orites juga. Ya, Ganodermanya juga tidak cepat berkembang sebagai food base. Ya. Itu yang kedua, tumbang dan cincang. Yang ketiga adalah deboling. Deboling itu bolnya diangkat, dicincang. Yang ketiga deboling. Ya, kemudian berikutnya ya sambil yang sisa-sisa itu kalau bisa di ripping kembali, ripping, dikumpul-kumpulkan, kemudian dikendalikan. Selanjutnya apa tindakan berikutnya? Di lubang tanam tersebut kita beri agen hayati, yaitu apa? Bisa trichoderma, bisa yang lain-lain. Itulah teknik aplikasi yang ada. Kemudian ditunjang lain dengan beberapa teknik ini di belakang gambar saya untuk daerah yang agak rendahan, apanya dibikin seperti gulungan seperti ini. Supaya apa? Di titik tanam tadi akarnya sudah tidak tergenang. Nah, oh ya, perlu ditambahkan bahwa untuk lebih jauh dari generasi sebelumnya, titik tanam juga diubah titik tanam. Jadi itulah pengolahan tanah dan teknik-teknik pengendalian Ganoderma pada daerah endemis. Ya, hasilnya seperti di belakang saya ini. Tidak lupa yang lain juga penanaman Mucuna bracteata perlu dilakukan. Ya. Coba kita lihat bagaimana proses membentuk pengolahan tanah di tanah endemik untuk mengurangi laju infeksi Ganoderma. Coba kita lihat. Sabar ya. Nah, jadi kita lihat nah, ya, nah ini kebetulan di tanah gambut, di tanah pasiran, sport beton, gambut itu penanganannya lebih cepat karena akarnya juga berkembangnya lebih cepat. Oleh karena itu, ikan yang perlu dilakukan dengan menggunakan alat-alat tanam di kita juga, kemudian jalur-jalur itu. Nah, sebaiknya kan yang saya sampaikan, ripping dilakukan di awal. Kemudian tumbang dan cincang. Nah, ini posisi alat berat untuk mencoba dengan akarnya ini kita gunakan untuk mengambil sisa akar yang mengandung sulfur. Kita lihat akar-akar yang dan tidak
tanam yang baru. Akar ya. Kemudian untuk di tanah mineral bisa menggunakan bulldozer, angkat akar-akar. Tadi akan juga ya ini memang pekerjaan berat. Jadi kan nanti akan banyak ruginya pada generasi. Nah ini prosesnya, ini kita lihat hasilnya. Secara umum sudah cukup bersih dan ini hasil yang lebih lanjut, yang lebih bersih lagi kita. Kalau ini tadi kita kumpulkan sumber hukum sudah kita bentuk. Ini berbagai macam inovasi, tanamnya sudah berubah. Dan ini bentuk ada tulisan agak miring supaya karena di sini sering tergenang. Nah ini yang perlu semua kita antisipasi begini. Ini mudah-mudahan nanti tinggal tanam mukuna, kemudian kita tanam ya bibitnya dengan menggunakan tanaman moderat tahan Ganoderma. Jadi pengendalian itu secara dini dan menggunakan beberapa kombinasi. Nah, ini tinggal tanam menggunakan tanaman moderat tahan Ganoderma. Ya, demikian pemirsa pengolahan tanah di tanah endemik Ganoderma dalam rangka pengendalian terpadu penyakit Ganoderma. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.